Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reva. Pagi Bu Mala. Di sini sebelum kita melakukan observasi di kelas, saya ingin sedikit melakukan ngobrol sebentar, melakukan coaching sebentar dengan Bu Reva. Kira-kira di sini tujuan belajarnya apa yang ingin dicapai oleh Bu Reva? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang akan saya lakukan yaitu terutama pada mata pelajaran matematika untuk mengetahui bentuk-bentuk bangun datar dan juga mengetahui unsur-unsur bangun datar. Baik, kemudian area pengembangan yang dicapai itu apa Bu Reva? Area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama khususnya di kognitif siswa, di mana siswa nanti mengetahui mengenai bentuk-bentuk bangun datar dan juga unsur-unsur bangun datar. Lalu yang kedua pengembangan yang ingin saya capai yaitu tentang sosialisasi siswa dan komunikasi siswa. Jadi nanti niatnya saya dibentuk per kelompok jadi siswa bisa bersosialisasi berkomunikasi. Oke, kemudian strategi yang ingin diterapkan di kelas itu seperti apa untuk mempermudah siswa itu memahami bangun-bangun dan unsur-unsur dari bangun datar? Kalau strategi yang pertama pastinya kita merancang perangkat pembelajaran seperti modul ajar, lalu model-model pembelajaran yang akan digunakan, diterapkan, lalu membuat media pembelajaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu strategi dan juga asesmen seperti LKPD dan juga penilaian. Baik, terima kasih Bu Reva atas percakapan Kak observasi ini. Sekarang mari kita ke kelas untuk melakukan observasi di kelas. Baik, terima kasih. Tanya hari ini Bu Reva mau mengulangi sekali lagi. Apakah kalian ingat unsur-unsur bangun datar itu apa aja? Baik Bu Reva, tadi setelah saya melakukan observasi di kelasnya Bu Reva, ada sedikit refleksi dari saya. Berdasarkan pengembangan yang sudah dicapai tadi kan ada dua. Yang pertama kognitif, yang kemudian kerja kelompok.
sosialisasi. Iya, sosialisasi dengan kelompok atau kolaborasi dengan teman-teman itu saya kira sudah sangat baik, berjalan dengan sangat baik. Pengalaman anak-anak akan unsur-unsur bangun ruang juga sudah sangat baik. Tapi ada sedikit yang perlu kita tambah dulu. Tadi kan Bu Eva menginginkan pembelajaran yang berdiferensiasi intinya, ya. Dalam pembelajaran diferensiasi itu ada konten, proses, dan proses. Untuk kontennya saya kira sudah sangat baik. Bu Eva tadi menggunakan kertas origami, kemudian untuk produknya juga sangat baik. Anak-anak dapat membuat rumah, menjelaskan bangunan datar dari kertas origami tersebut. Tapi untuk prosesnya ini, Bu Eva, yang saya kira harus ditingkatkan sedikit dalam pembelajaran kelompok. Dalam pembelajaran kelompok kita membagi anak-anak sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu visual, auditory, dan kinesthetik. Di situ kayaknya Bu Eva masih mencampurkan mereka. Jadi saat pembelajaran kelompok itu anak-anak masih banyak yang mau dari mereka sana kemari. Jadi penguasaannya kelas yang kurang. Kemudian untuk prosesnya sangat bagus, tadi sangat baik, penerapan strategi pembelajaran juga sangat bagus. Saya memberikan apresiasi kepada Bu Eva. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, tadi yang saya lihat itu di akhir asesmen pembelajaran, Bu Eva hanya menyampaikan kepada anak-anak bagus saat presentasi masing-masing kelompok, tanpa ada evaluasi berkelanjutan seperti ada tugas individu mungkin, kemudian cara penilaiannya mungkin. Nah, itu yang perlu ditambah Bu Eva. Baik, terima kasih. Semoga nanti bisa diterapkan Bu Eva ke depannya dengan pembelajaran. Terima kasih. Nah, sekarang kita refleksi diri Bu Eva. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan antara saya dengan Bu Eva? Sudah berjalan baik menggunakan alur data. Ya, kemudian kira-kira apa yang perlu ditingkatkan selama saya menjadi supervisi Bu Eva? Yang perlu saya tingkatkan itu apa kira-kira? Atau mungkin Bu Eva? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bu Eva, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya ingin sedikit berbagi pengalaman mengenai permasalahan di kelas saya. Baik, tujuan jenengan menemui saya itu apa? Saya ingin berbagi pengalaman mengenai permasalahan-permasalahan yang ada atau yang timbul di kelas saya. Kira-kira permasalahan apa Bu Eva yang ada di kelas Bu Eva? Kalau sejauh ini karena kelas saya adalah kelas rendah dan juga kelas saya itu banyak siswa laki-lakinya dan ada siswa perempuannya, permasalahan yang sering muncul yaitu mengenai pengondisian kelas. Pengondisian kelas yang seperti apa yang sudah Bu Eva lakukan kira-kira? Kalau ketika awal saya mengajar dulu, ketika saya bertemu dengan kelas 2, mungkin pengondisian kelas yang awal itu saya menggunakan seperti tepuk diam ataupun tepuk 1, 2 atau seperti SBK yang dapat memfokuskan siswa. Tapi itu sudah berjalan dan bagaimana Bu Eva hasilnya? Ketika saya mempraktekkan itu, mungkin siswa bisa diam, tapi hanya beberapa menit saja. Dan selanjutnya siswa akan kembali ramai lagi. Terus kira-kira apa yang akan Bu Eva lakukan agar anak-anak lebih kondusif dalam belajar? Untuk selanjutnya kemarin saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas mengenai peraturan-peraturan yang di kelas, bagaimana nantinya siswa jika ramai apa konsekuensinya, terus jika siswa mau tenang, mau rapi, mau manut gitu, apa yang akan didapatkan seperti itu. Kira-kira apa yang didapatkan jika anak-anak itu bisa memkondisikan kelas? Kalau sejauh ini saya memberikan reward seperti bintang. Jadi di kelas saya ada papan kelas juga, di mana situ ada kelompok-kelompoknya. Jika kelompok-kelompok itu mau memenuhi kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama guru, nanti setiap kelompok mendapatkan bintang. Saya coba mencoba seperti itu, kelas juga cukup antusias dan cukup suka diberikan bintang, reward bintang seperti itu. Kira-kira rencana Bu Eva apa ke depannya untuk mengkondisikan kelas yang akan lebih kondusif lagi gitu? Untuk rencana kedepannya mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, karena kalau hanya menerapkan saja di tulis seperti itu siswa menjadi lebih ramai karena guru tidak bisa melihat atau berkeliling melihat siswa.
Mulai kapan nih Bu Reva akan membuat pembelajaran yang menggunakan metode yang berbeda? Insya Allah secepatnya saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dan juga media-media pembelajaran yang dapat memfokuskan siswa. Kira-kira dengan metode pembelajaran baru yang Bu Reva lakukan, bagaimana nanti responnya anak-anak? Untuk sejauh ini saya kan juga mencoba berbagai pembelajaran juga untuk pembelajaran ke kelas 2. Untuk sejauh ini responnya jika saya menggunakan media yang teknologi seperti itu, siswa menjadi antusias dan lebih terfokuskan dan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran juga, jadi lebih tenang. Jadi bisa dikatakan jika menggunakan Media pembelajaran yang berbeda, menggunakan teknologi, anak-anak lebih terkondisikan. Baik, Bu Reva, ya semoga rencana ke depan Bu Reva bisa berjalan dengan baik, kelasnya Bu Reva bisa kondusif dan pembelajaran pun dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sesi komunikasi